Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP, khususnya tentang kinematika dan dinamika partikel. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang soal kompetisi sains nasional atau KSN IPA SMP. Khususnya pada hari ini kita bahas tentang kinematika dan dinamika partikel ya. Terus di samping itu kita juga sedikit bahas tentang usaha, karena soal kinematika dan dinamika ini selalu juga dikaitkan dengan usaha. Ya, jadi soal-soal KSN itu selalunya adalah kombinasi soal-soal dari beberapa materi. Jadi di sini kita bahas juga sedikit tentang usaha. Oke adik-adik, di bagian kinematika partikel adik-adik harus tahu beda GLB dan GLBB ya. Grafiknya seperti ini adik-adik, ini GLB. GLB itu kan kecepatannya tetap ya, adik-adik bisa lihat nih grafik kecepatan terhadap waktu, maka kecepatannya lurus seperti ini, artinya kecepatannya tetap sepanjang waktu tertentu ya. Jadi intinya di GLB itu kecepatannya tetap. Untuk GLBB itu grafiknya seperti ini, jika dipercepat ya maka grafik V kecepatan terhadap waktunya naik seperti ini ya adik-adik. Untuk yang diperlambat maka grafiknya akan turun seperti ini. Oke, untuk GLB itu rumus yang dipakai hanya ini ya adik-adik. V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu ya. Kemudian untuk GLBB adik-adik di sini rumusnya ya. Cukup dengan 3 rumus ini saja ya. Nanti penjabarannya untuk gerak vertikal dan gerak jatuh bebas, penjabarannya dari rumus ini juga ya. VT sama dengan V0 tambah AT. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu ya. Adik-adik, ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian adik-adik, jika diketahui atau ditanyakan nanti kecepatan rata-rata, maka rumusnya adalah delta X ya per delta T. Ya, jadi kecepatan rata-rata itu perpindahan bagi perubahan waktu. Ya, di mana delta X itu X2 kurang X1, delta T T2 kurang T1. Seperti itu adik-adik. Oke, untuk dinamika partikel adik-adik harus tahu dulu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, bagi adik-adik yang ingin paham hukum Newton ini lebih detail ya, adik-adik bisa lihat di video kami sebelumnya, yaitu tentang hukum Newton. Adik-adik bisa klik di pojok kanan atas ya, video kami yang terdahulu. Oke adik-adik, di mana hukum 1 Newton itu jumlah gaya sama dengan 0. Ya, hukum 1 Newton itu bendanya diam atau GLB ya, bergerak lurus beraturan. Untuk hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A, ini bergerak lurus berubah beraturan ya, GLBB ya. Di sini GLBB. Kemudian untuk hukum 3 Newton, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi ya. Semua ini dibahas ya, telah dibahas di video hukum Newton ya adik-adik. Oke, untuk yang ketiga itu materi usaha. Usaha itu ada 5 rumusnya ya. Oke, usaha gaya kali perpindahan, ini W usaha, F gaya, S perpindahan ya. Jika benda yang berpindah itu mempunyai
sudut, gayanya mempunyai sudut terhadap bidang alas, misalnya seperti ini ya adik-adik, ini ada sudut alfa, ini F, maka usaha adalah F cos alfa kali S ya, karena gaya tariknya jadi di sebelah sini ya, jadi di sini kan F cos alfa ya, jadi untuk W-nya F cos alfa kali S. Untuk benda yang memiliki kecepatan ya atau bergerak dengan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya diketahui, maka usaha adalah perubahan energi kinetik. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu EK2 dikurang EK1. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, yaitu setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Jika benda mempunyai ketinggian tertentu dan energi potensialnya berubah, maka usaha adalah perubahan energi potensial delta EP, yaitu EP1 kurang EP2. MGH1 yaitu ketika benda berada di posisi tinggi pertama atau paling tinggi dikurang MGH2 ketika benda berada di posisi ketinggian yang kedua. Oke adik-adik, usaha juga dapat kita cari dengan menghitung luas arsiran grafik ya, yaitu grafik apa? Grafik gaya terhadap perpindahan ya. Ini grafik seperti ini, jika sumbu Y-nya gaya, sumbu S-nya perpindahan seperti ini, maka usaha bisa kita hitung dengan mencari luas daerah grafik, misalnya sampai di sini ya. Misalnya ini dari 0 sampai berpindah 3 meter misalnya. Maka usaha cukup cari luas grafik yang diarsir merah ini. Seperti itu adik-adik. Jadi usaha ada beberapa poin tergantung kondisi soalnya seperti apa. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional yang pernah dimunculkan di tingkat provinsi adik-adik. Oke, kita lihat. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan laju 36 km per jam direm hingga berhenti. Dari sini kita dapat tahu bahwa ada kelajuan awal dan kelajuan akhir, yaitu berhenti. Jadi kata-kata berhenti ini memiliki arti adik-adik, yaitu kecepatannya 0. Kelajuan awal V0 ya, kelajuan akhir VT ya, sesuai rumus GLBB tadi adik-adik. V0 ya, kelajuan awalnya 36 km per jam, sedangkan kelajuan akhirnya 0 karena dia berhenti, 0 km per jam. Ini sama dengan 0 meter per sekon juga. Ini harus adik-adik rubah ke meter per sekon. Kenapa? Karena lihat satuan yang lainnya, ini detik ya adik-adik. Ini panjang lintasannya, ini nanti satuannya yang ditanya meter ya adik-adik. Ini meter. Oke, maka ini harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Caranya gimana? 3600 36 kali 1000. Oke adik-adik, 36 kali 1000 bagi 3600. Oke, 36 kali 1000 bagi 3600. Jadi ini 36.000 bagi 3600. Coret nolnya 2 nih. Tinggal 360 bagi 36. 36 dengan 36 kan bisa dicoret. Jadi ini tinggal 1/10 jadinya ya adik-adik. Jadi 36 km per jam menjadi meter per sekon 10 meter per sekon ya. 36 bagi 36 1, ada 01 lagi jadi 10. Oke, sedangkan kecepatan akhirnya 0. Selama pengereman mengalami percepatan tetap, berarti ini ada A tetap. Jadi ini GLBB. Kenapa? Karena percepatan yang tetap, bukan kecepatan. Nanti rumus yang kita pakai adalah rumus GLBB. Jika mobil berhenti setelah direm ya, berarti berhenti tadi VT-nya 0 ya. Setelah direm selama 5 detik, berarti waktunya 5 detik. Maka pertanyaannya panjang lintasannya berapa? Oke, panjang lintasan itu S ya adik-adik. S-nya berapa? Ya adik-adik, kita tahu rumusnya adalah
Rumus GLBB kan ada 3. VT sama dengan V0 tambah AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke adik-adik. Untuk mencari S, kalau kita pakai rumus ini maka A-nya belum ada. Kalau kita pakai rumus ini juga A-nya belum ada. Jadi kita pakai rumus ini tapi cari A dulu ya. Oke, berarti kita harus cari A dulu pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena PT V0 dengan T-nya sudah ada, jadi kita bisa nyari A. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. VT-nya 0. V0-nya 36 km per jam, sudah jadi 10 meter per sekon. Masukkan 10 ya adik-adik. Tambah A, T-nya 5. Ya, 10 tambah 5A. 5A pindah sini jadi negatif 5A. 10. Sehingga A 10 bagi negatif 5. Dapatnya negatif 2 meter per sekon kuadrat. Negatif ini menandakan bahwa benda atau mobil mengalami perlambatan. Sesuai soalnya ya, hasilnya negatif. Berarti benar hitungan kita. Oke adik-adik, baru kita gunakan rumus yang kedua, yaitu ya kita sambung di sini ya adik-adik. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya 10, T-nya 5 setengah, A-nya negatif 2, kemudian T-nya 5, berarti 5 kuadrat. 5 kali 10, 50. 2 kita coret. Nih, jadi ini masih ada negatifnya adik-adik ya. 5 kuadrat 25. Kali dengan negatif, berarti negatif 25. Jadi 50 kurang 25. Hasilnya adalah 25 meter. Jadi panjang lintasan selama pengereman adalah 25 meter. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan gerak X sama dengan 3T kuadrat tambah 5T tambah 10 dengan X dalam meter dan T dalam detik. Jika benda bergerak dari T1 2 detik sampai T2 5 detik, maka kecepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata seperti di awal sudah dibahas, X sama dengan delta S atau delta X bagi delta T, yaitu ini delta X saja adik-adik ya, delta X karena di sini simbolnya X ya. Jadi jarak itu boleh X boleh S. Jadi ini delta itu kan X2 dikurang X1, di sini T2 dikurang T1. Yang mana yang X2 dan X1 adalah ketika kita masukkan waktu yang kedua dan pertama ke dalam persamaan X ini. Jadi kalau X1-nya waktu awal berarti 2 detik. Kita masukkan 3 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 2 tambah 10. Sehingga X1-nya 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. 5 kali 2 10 tambah 10. Sehingga X2-nya 32. Oke adik-adik, kita lanjut. X1-nya nih adik-adik ya. Sehingga X1-nya 32, yaitu 12 tambah 10 tambah 10. Ini dapat X1. Terus X2-nya kita masukkan waktu yang kedua, yaitu 5 detik ke dalam persamaan X ini ya. Jadi 3 kali 5 kuadrat tambah 5 kali 5 tambah 10. Ya, ke persamaan ini kita masukkan T-nya. Sehingga X2 sama dengan 25 kuadrat kan 25 kali 3 75. 5 kali 5 25 tambah 10. 110. Dapatlah X2-nya 110. Sehingga kecepatan rata-rata adalah X2 kurang X1 bagi T2 kurang T1. Masukkan adik-adik, X2-nya kan 110 kurang 32 bagi T2-nya 5 kurang 2.
Oke adik-adik, kita kurangkan 110 kurang 32. Oke, kita kurangkan di sini. 110 kurang 32. Pinjam 1, 8. 0 kurang 3 tak bisa, pinjam 1 nih habis ya. 10 kurang 3, 7. Jadi 78. Bagi 5 kurang 2, 3. 78 bagi 3. Oke, kita bagikan adik-adik. 78 bagi 3 mendekati 2 di sini. Karena 2 kali 3 kan 6. Kurangi. 7 kurang 6, 1. Turun 8. 18 bagi 3, 6. Sehingga hasilnya 26 meter per detik atau meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya selama selang waktu itu adalah 26 meter per detik. Jawabannya adalah C. Jadi kita lihat contoh soal yang ketiga. Seorang menggeser balok pada sebuah bidang datar dengan gaya konstan 2 Newton sejajar bidang. Kemudian kecepatan berubah dari 1 meter per sekon jadi 9 meter per sekon. Kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik. Ini ada balok pada sebuah bidang datar. Berarti digeser dengan gaya F. Yaitu F-nya 2 Newton. Kecepatannya berubah ya. Kecepatan awalnya 1. Kecepatan akhirnya 9. Dalam waktu 2 detik. T-nya 2 detik. Apabila antara balok dan bidang tidak ada gesekan, berarti tidak ada gesekan. Gesekan diabaikan. Berarti ini tidak ada gesek ya adik-adik. Kalau gesekannya ada, berarti berbeda nanti cara mencarinya. Usaha yang dilakukan, berapa usahanya? Oke. Kita tahu usaha, tadi ada 5 rumusnya ya. Oke adik-adik, untuk soal yang ini kita bisa cari usaha dengan 2 cara. Yaitu yang pertama kita bisa gunakan W sama dengan F kali S. Yang kedua kita bisa gunakan W sama dengan delta EK. Yaitu setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Nanti hasilnya akan sama. Jadi untuk mencarinya ya adik-adik harus mencari nilai percepatan terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mencari S harus ada percepatan ya. Kita coba cari percepatan yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. PT-nya 9, P0-nya 1, A dicari, T-nya 2, ini 9 kurang 1, pindah ruas ya adik-adik. 2A sehingga A sama dengan ini 9 kurang 1, 8 bagi 2. Sehingga A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian adik-adik bisa cari nilai S ya. Kalau adik-adik mau menggunakan yang ini, adik-adik bisa cari nilai S ya. Mencari nilai S pakai rumus GLBB itu S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Dimana V0-nya adalah 1. Dari sini adik-adik. T-nya waktunya 2 detik kali setengah. A-nya percepatan yang kita cari tadi 4. Waktunya T 2 detik 2 kuadrat. Ini 2. 2 ini bagi dengan 2 yang ini. Karena ini kan 2 kali 2. Coret 1. Ini 8. Hasilnya 10 meter. Itu S-nya. Baru adik-adik cari usahanya. W sama dengan F kali S. F-nya kan tadi gayanya 2 Newton. Ya. Diketahui di soal. Gayanya 2 Newton. Berarti 2 kali S-nya 10. 20 Joule satuannya ya. Jadi usaha yang dilakukan orang itu adalah 20 Joule. Jawabannya B. Terus jika adik-adik mau menggunakan rumus delta EK setengah MP2 kuadrat kurang setengah MP1 kuadrat, adik-adik bisa juga gunakan ya adik-adik, yaitu adik-adik harus cari M dulu. M sama dengan, berarti tanpa mencari S ya, jadi ini tak perlu dicari nanti. M sama dengan F bagi F kan dari dinamika kan, hukum Newton 2 M kali A, maka M F bagi A. Sehingga F-nya kan 2.
percepatannya 4. Jadi M-nya setengah. 2 bagi 4 kan setengah. Dapat setengah. Baru adik-adik masukkan ke rumus ini. Ya. Oke, kita masukkan. W sama dengan setengah MP2 kuadrat kurang setengah MP1 kuadrat. Masukkan. Masanya kan dapat setengah tadi. Ya. Kemudian P2-nya kecepatan yang kedua 9. Kita kuadratkan. Setengah. Masanya kan setengah juga nih. Ya. 0,5. Kecepatan awalnya kan 1. 1 kuadrat. Oke. 1/4. 9 kali 9 81. 1/4. 1 kali 1 1. Oke adik-adik. Jadi 81/4 dikurang 1/4. Hasilnya 80/4. 80 bagi 4 kan hasilnya 20. Jadi jawabannya juga 20 Joule. Jadi kalau adik-adik mau menggunakan rumus BF kali S, adik-adik harus cari, ini memang harus dicari ya. Adik-adik harus cari S dulu. Berarti pakai WF kali S. Tapi adik-adik kalau mau pakai rumus perubahan energi kinetik, adik-adik setelah dapat A cari M saja. Baru masukkan ke rumus W sama dengan setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi kompetisi sains nasional tahun ini. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.